Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Adada khalqi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah di pagi yang bahagia, pagi yang berkah, suasana kemalaikatan. Bila kita berada di rumah Allah, malaikat datang berkerumun di sini. Jadi dikatakan suasana kemalaikatan. Kita sudah salat subuh berjemaah. Kita lanjutkan sunnah amalan harian kita bertazkirah sejenak. Sesudah salat subuh masih menyorot apa yang dibicarakan kemarin tentang gagasan seorang ulama dari Syam. Ulama dari Syam, Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi rahimahullah, yang dunia mendengar omongannya. Dunia mengikuti pembicaraannya. Jadi kita bersama beliau sejenak ya. أيها الإخوة الكرام، أن الوقت إما أن ينفق استهلاكا وإما أن ينفق استثمارا. ينفق استهلاكا كما يفعل معظم الناس، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يداهمهم الموت ولم يعدوا لهذه الساعة. مثل هؤلاء الناس ينفقون وقتهم انفاقا استهلاكيا، لكن المؤمنين ينفقون وقتهم انفاقا استثماريا، بمعنى انهم يفعلون في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعهم بعد انقضائه. والاصل في هذا المعنى قوله تعالى: والعصر يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن، بأنه خاسر، لأن مضي الزمن يستكن إلا إذا أنفق وقته إنفاقا استثماريا، بمعنى آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله وصبر على البحث عن الحقيقة والعمل بها والدعوة إليها. Alhamdulillah, teksnya ada di tangan para pencinta ilmu. Ada Arab sebelah kanan, ada terjemahan sebelah kiri. Terjemahan ini masih terjemahan dari Brunei ini. Jadi ada bau-bau bahasa Melayunya ya. Apa kata Imam Nablusi, Muhammad Ratib Nablusi? Boleh kita ikuti bahasa Melayunya dengan judul konsumen atau investor. Manusia terbagi dua. Kalau bahasa Arabnya mustahlik am mustasmir. Waktu atau masa sama ada dipergunakan sedemikian rupa sebagai istihlaki tanpa mengira untung dan rugi. Umur berlalu 24 jam sesuatu. Hari ini 24 jam, besok 24 jam, lusa 24 jam, kemarin 24 jam. Kita tidak perkirakan untung dari yang 24 jam itu. Itu namanya istihlaki. Kita sebagai konsumen biasa saja. Seperti perihal kebanyakan manusia hari ini katanya. Mereka makan, minum, bersenang-senang di sini ya.
Tiba-tiba mati merenggut ajal. Tiba-tiba datang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya. Justru mereka menghadapi saat kritikan ini tanpa persiapan. Sebelum mati tidak ada siap apa-apa. Tiba-tiba datang mati, datang ajal. Ya ilahi. Ya ilahi. Ya ilahi. Datang ajal dalam kondisi dia tak ke masjid sembahyang subuh. Dia tak sembahyang berjemaah ke masjid. Dia tak baca Quran di rumahnya. Justru mereka menghadapi saat kritikal ini tanpa persiapan. Saat kritikal seperti ini, saat kritis tidak dipersiapkan. Mereka ini insan yang menggunakan masa tanpa perhitungan. Infakan istihlakiat namanya. Itu pertama. Itu yang sepatutnya dijauhi, dihindari. Justru si mukmin, kata Nablusi, akan bergiat memanfaatkan masa dengan bijak. Ia mesti meraih pulangan istismari, ada hasil setiap jam, setiap 10 menit, setiap detik ada hasil. Masa bagi si mukmin adalah modal atau kapital. Masa ini modal, mesti diinvestasikan, mesti dilaburkan, mesti dimanfaatkan, mesti dikembangkan. Bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Dengan artian setelah masa berlalu, ada kemanfaatan yang mereka raih. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah Al-Maula Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, wal asri, demi masa. Jadi kita masih bersama suratul Asr juga ya. Allah bersumpah dengan masa secara mutlak, demi masa secara mutlak, secara umum. Pada hakikatnya masa adalah zaman yang dilalui. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan. Nak tidur, nak berfikir, nak bangun tahajud. Nak tidur, nak berfikir, nak bangun ke masjid. Tidurnya sama dan tidak ada nilai, atau nilainya rendah. Terkecuali jika masa dimakan dalam meraih keuntungan. Bermakna si mukmin bergiat menerapkan iman yang dimilikinya. Iman itu mesti diterapkan, dibuktikan, direalisasikan. Dalam Quran sudah berulang kali disebut ayat 18 surah Taubah, merealisasikan iman dengan ringan langkah ke masjid, antara lain ya. Bermakna si mukmin bergiat menerapkan iman yang dimilikinya, meraih amal saleh serta mengajak ke jalan Allah. Di antara cara merealisasikan iman tadi, amanu wa amilus salihah. Meraih amal saleh, amanu ya, dan mengajak ke jalan Allah, malah sabar mencari sesuatu yang hakikat. Ia juga menerapkan hakikat tersebut dan berdakwah mengajak insan sejagat menuju hakikat itu. Itu maksud ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, atau maksud petikan ayat. Jadi secara kesimpulannya, menurut Asy-Syaikh Nablusi hafizahullah, manusia terbagi dua. Ada yang konsumen biasa, tidak memperhitungkan berlalunya setiap waktu dan ketika, tidak memperhitungkan macam mana dia meraih keuntungan dari masa tersebut, karena masa tersebut adalah kapital ataupun modal. Ra'sul mal bahasa Arabnya. Tanpa perkiraan. Patutnya kalau ikut kaidah Islam ya, setiap subuh kita muhasabah diri. Apa yang sudah kubuat tadi malam? Berapa Al-Quran kubaca? Di pagi hari begitu. Di sore hari begitu juga. Kita duduk sejenak. Apa yang kubuat hari ini? Apa penghasilanku? Apa pencapaianku? Apa perjuanganku untuk keluarga, untuk anak istri, untuk sanak saudara, untuk tetangga, untuk jiran, untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama. Kita yang beragama Islam ini setiap orang
berkewajiban memperjuangkan Islam. Agama Islam bukan agama naksi-naksi. Agama Islam bukan agama naksi-naksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami sama-sama mengibadahimu ya Allah. Kami sama-sama minta pertolonganmu ya Allah. Nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbing kami semuanya ya Allah. Bukan saya saja. Bukan saya dan keluarga. Semuanya. Ihdina. Bimbing kami. Macam mana nak dibimbing Allah? Kalau tak belajar, maka belajar itu wajib. Belajar wajib, menyampaikan ilmu wajib. Orang yang tak tahu, wajib belajar. Orang yang tahu, wajib menyampaikan. Kalau dia tahu, dia diam, itu dalam Islam dikatakan setan si bisu. Setan yang bisu, asyaitanul akhras. Dia tahu, dia diam. Itu dalam Islam julukannya setan yang bisu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itulah pembagian Nablusi ya. Tapi kalau kita teliti, pembagian ini sebenarnya ada lagi pembagian ketiga yang belum dibicarakan oleh Nablusi. Pembagian ketiga, orang yang hidupnya rugi. Hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi. Bukan hanya sebagai konsumen biasa saja, dia mengkonsumsi waktu untuk berbuat dosa. Alhamdulillah. Mengkonsumsi waktu sebagai modal untuk melakukan dosa, sama ada sadar atau tak sadar, apalagi di zaman, di era globalisasi yang dosa di ujung jari di depan mata. Dosa di ujung jari di depan mata. Jadi mereka ada pembagian ketiga lagi. Kalau bahasa Arabnya halik, orang binasa. Tidak diperkirakannya waktu, tidak diperkirakannya untung rugi, bahkan hidupnya rugi. Kalau dia tak sadar dengan kerugiannya, maka dia akan merugikan orang di sekitarnya, ahli keluarganya, anak istrinya, anak menantunya, anak cucunya. Maka rugi karena mencontohi kepala keluarga, ketua keluarga, yang tidak memikirkan untung dan rugi. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang pertama yang dikatakan investor. Kalau orang itu datang sholat subuh, datang sholat fardu, insya Allah dia akan tergolong dalam golongan pertama sebagai investor. Selalu kita sebut orang yang datang sembahyang subuh berjamaah diberi nilai ekstra seperti beribadat semalam tak tidur. Orang yang datang sholat isya berjamaah diberi nilai ekstra seperti beribadat separuh malam. Datang sholat subuh dan sholat isya dan subuh, nilai ekstra usia investasi dia bertambah 1,5 malam, kira-kira 18 jam. Tidurnya ibadat, langkah kakinya ibadat, ke sawah, ke ladang, ke kantor, kemana? Ibadah. Itulah insan yang statusnya sebagai investor ataupun dalam istilah Nablusi mustafmir, istilah bahasa Arabnya ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita doakan semoga ulama Syam ini, ulama Syria ini yang lama berdomisili di Jordania, sekarang berada di Damsyik, berada di Syria. Mudah-mudahan usianya dilanjutkan Allah. Barangkali sekarang sudah di atas 80 usianya. Mudah-mudahan kita dihimpunkan dalam redha Allah nanti di hari kemudian. Jazakumullah khairan. Inni ulikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.